Permintaan dan penawaran uang. Anggota kelompok ada Abdurrahman Haris, Andika Saputra, Berlian Merdikawati, dan Ririn Almaida. Teori permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Permintaan dan penawaran uang saling berinteraksi, menentukan kuantitas dan harga uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi penawaran uang, maka akan terjadi deflasi dan sebaliknya akan terjadi inflasi. 1. Teori permintaan uang. A. Teori statis, tidak mempermasalahkan perubahan nilai. 1. Ada metalisme atau intrinsik, bersifat barang nilainya tidak dibuat-buat, sama dengan nilai logam yang dijadikan uang, seperti uang emas dan uang perak. Yang kedua, konvensi atau perjanjian, dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat. Yang ketiga, ada nominalisme, yaitu ditukar berdasarkan pertukarannya, daya beli. Negara, timbulnya alat tukar yang sah, yaitu uang dalam UU pembayaran yang disahkan. B. Teori kuantitas. Menurut David Ricardo, menyatakan kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan jadi setengah dari nilai uang semula. Rumusnya M sama dengan K kali P, atau P sama dengan 1 per K dikali M. M adalah jumlah uang, K perbandingan tetap atau konstanta, P adalah tingkat harga. Menurut Irving Fisher, merupakan penyempurnaan atas teori dari David Ricardo, memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi. Rumusnya adalah MV sama dengan PT. M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan pengedaran, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah transaksi. Contoh soal David Ricardo. Diketahui kondisi awal M sama dengan 10, K sama dengan 1/4, maka P sama dengan M per K sama dengan 10 per 1/4 sama dengan 40. Jika M naik 2 kali menjadi 2 kali 10 sama dengan 20, maka P sama dengan 2 kali 10 per 1/4 sama dengan 80. Jadi ketika M naik 2 kali, maka P naik 2 kali juga. Dari persamaannya dapat disimpulkan bahwa jika nilai M turun, maka P harus turun. Dan sebaliknya, jika nilai M naik, maka nilai P harus naik. Jika kenaikan harga P merupakan kenaikan harga-harga namun umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu, maka kenaikan harga P ini adalah inflasi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi. Contoh soal teori Irving Fisher. Pada suatu saat harga tabung gas 3 kg yaitu 17.000 per barang yang terjual 2.000 unit dan jumlah uang yang beredar sebanyak 8.500.000. Maka kecepatan uang yang beredar sebanyak ... Pembahasan. Pada soal ini diketahui M sama dengan 8.500.000, P sama dengan 17.000, dan T adalah 2.000. Cara menghitung kecepatan uang yang beredar dengan menggunakan rumus teori kuantitas uang di bawah ini. MV sama dengan PT. 8.500.000 dikali V sama dengan 17.000 dikali 2.000. 8.500.000 dikali V sama dengan 34 juta. V sama dengan 34 juta per 8.500.000 sama dengan 4. Jadi kecepatan uang yang beredar sebanyak 4 kali. Jawabannya adalah B. Teori Keynes. Menurut J.M. Keynes, menyatakan bahwa teori David Ricardo tidak valid karena mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment. Uang tidak sepenuhnya netral. Pertambahan uang beredar dapat mempengaruhi variabel real atau output dana suku bunga. Teori lainnya disebut likuiditas. Penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.
Teori penawaran uang. Teori penawaran uang merupakan jumlah mata uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam penawaran terdapat dua jenis mata uang, yaitu mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Teori penawaran tanpa bank. Teori ini merupakan teori dengan standar emas, di mana ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat, maka mata uang yang beredar atau uang yang beredar di masyarakat akan naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Standar yang digunakan dalam penawaran uang tanpa bank yaitu terdapat dua, yakni satu standar uang kertas dan dua standar uang logam. B. Teori penawaran uang modern. Dalam standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder hanya bisa tumbuh karena ada uang kartal. 3 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh hasrat atau motivasi seseorang memegang uang tunai. Keynes mengatakan bahwa hasrat atau motif seseorang memegang uang karena didorong oleh tiga motif berikut. A. Motif transaksi. Motif ini didasarkan penggunaan uang untuk transaksi dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya pembelian bahan pokok, pembayaran listrik, dan telepon. Dalam melakukan suatu transaksi, hendaknya dilandasi dengan kejujuran. B. Motif berjaga-jaga. Motif ini didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, misalnya pembayaran biaya pengobatan di rumah sakit karena kecelakaan yang mendadak. C. Motif spekulasi. Motif ini ditujukan memperoleh keuntungan secara cepat karena mengetahui peluang ekonomi yang menguntungkan di masa mendatang. Seseorang menyimpan uang tunai karena ia berharap dengan uang tunai yang dimilikinya ia akan mudah mendapatkan keuntungan yang bersifat tidak terduga. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang diantaranya sebagai berikut. A. Tingkat inflasi atau deflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Deflasi pun membawa dampak negatif bagi perekonomian, karena penurunan harga secara terus-menerus akan melemahkan gairah berusaha dan berinvestasi. B. Tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang menentukan jumlah uang beredar. Ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan turun karena masyarakat menganggap jika uang disimpan atau tidak dibelanjakan akan lebih menguntungkan. C. Tingkat produksi atau pendapatan nasional. Pada tingkat produksi atau pendapatan nasional yang rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kegiatan produksi. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan, yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Kebijakan fiskal dapat diartikan juga sebagai salah satu kebijakan makro dengan cara mempengaruhi pasar barang atau sektor real. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya. B. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya. C. Kebijakan fiskal berimbang. Kebijakan fiskal berimbang adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Menurunkan pengangguran. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Mendorong investasi. 4. Mengendalikan tingkat inflasi. 5. Mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan. Instrumen kebijakan fiskal sama halnya dengan kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan fiskal, pemerintah memiliki sejumlah alat atau media, atau dikenal dengan instrumen kebijakan fiskal. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengendalikan perekonomian dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah.